dan kini ku di sini. Aku dekat denganmu, kamu dekat denganku. Kita selalu bersama. Aku dekat denganmu, kamu dekat denganku. Kita selalu tertawa seperti sedia kala. Oke teman-teman, selamat datang di Seperempat Abad bersama Faris Jauh. Hari ini gue ditemanin dengan satu pasangan. Ini pertama kalinya gue ngobrol bertiga di Seperempat Abad ya. Perkenalkan ada Mira Farina dan juga Ijal apa Jal? Malu Ijal apa Jal? Ijal aja. Luar biasa sekali. Apa kabar kalian, sehat? Alhamdulillah sehat. Mira ini sekarang sedang mengandung anak seseorang yang berada di sampingnya, lebih tepatnya. Sudah 7 bulan. Semoga lancar-lancar ya. Walaupun kondisi lagi COVID-19. Menyusul lah, kita menyusul. Biar kita bisa, baby apa ya? Kemarin temen gue istilahnya apa ya? Baby meeting. Baby apalah gitu, gue nggak ngerti. Jadi kumpul bayi. Yang meeting. Ya gitulah. Nanti seru lah. Nanti biar kalau ke Pamulang atau ke Bintaro kita kumpul udah ada bayi-bayi semua. Jadi bisa merasakan apa yang saya rasakan, teman-teman yang lain rasakan. Oke, jadi sebelum kita memulai pembahasan pada hari ini, gue seperti biasa punya pertanyaan template semenjak episode 10 ke atas, yaitu adalah apakah kalian mengetahui arti nama kalian masing-masing? Dari Mira Farina terlebih dahulu. Mira Farina, yang berasal dari Tulung Agung. Mira Farina berasal dari Tulung Agung. Dari Sidoarjo ya, Bu? Sidoarjo ya, Bu? Solo ya? Iya dong. Gue suka Solo, very much. Semua Solo gue suka. Sampai Solo Kota Baru, segala macam. Lu gak tahu nama lu, Mir? Tahu, nama gue artinya keajaiban. Kan miracle. Emang iya? Iya, dari kata itu. Mira, gitu kan. Biar gampang kan. Gitu artinya. Berarti lu gak tahu sama sekali arti nama lu? Nggak ada artinya. Ini kata bokap gue. Gak pernah lu ulik ya? Nggak ada artinya. Dia juga kayaknya cari tahu arti nama apa sih sebenarnya. Gila. Kalau lu, Jal, nama panjang lu apa dulu? Ijal Fadilah ya? Nama panjang gue Ahmad Rizal Fadilah. Yang artinya? Ahmad itu, ini kalau berdasarkan penuturan orang tua gue ya. Ahmad itu berasal dari Muhammad. Rizal itu berasal dari Rajul, yang artinya laki-laki. Nah, Fadilahnya itu keistimewaan. Wih. Ya, Keajaiban. Yang lebih keistimewaan. Luar biasa sekali. Fadilah itu sama kayak nama adek gue, jadi gue sebenarnya udah tahu. Cuman gue kaget, ada yang nama Fadilah tapi di laki-laki. Biasanya cewek. Iya, adek gue cewek soalnya. Oke, jadi karena Mira tidak tahu nama artinya dan Ijal tahu arti namanya, emang setiap gue tanya emang ada yang ngulik, ada yang mencari tahu, ada yang emang nggak tahu sama sekali dan biarin aja gitu. Ya udahlah, nggak ada masalah. Tapi topik yang menarik pada hari ini adalah gue pengen ngebahas temanya tuh apa sih? Teman tapi menikah ya? Teman tapi menikah. Karena Ijal dan Mira ini sudah berteman berpuluh-puluh tahun dari mereka masuk kuliah ya, lebih tepatnya di 2011 ya? 2011. Jadi sebenarnya belum ada 10 tahun lah. Umur persahabatan mereka 9 tahun hingga hari ini. Tapi umur pacaran mereka nggak lebih dari 5 tahun. Umur pacaran kalian berapa? 2 tahun, 3 tahun? Pacaran setahun. Oke.
Habis itu menikah. Iya, Umur pernikahan kalian setahun ada? setahun sekarang. Setahun lebih, Oh, setahun lebih. Bulan. oke. Nah, ini kan menarik ya. Kalian berkenalan dari dulu, kenapa akhirnya memutuskan menikah gitu? Padahal dari dulu, gua sama anak-anak itu ngelihat Mira kan kumpulnya sama teman-temannya lah. Kalau nanti kalian lihat di YouTube gua pasti ada Edo, ada Tatan ya. Kumpul-kumpulannya sama mereka-mereka semua dan emang mereka nggak kelihatan seperti seorang pasangan yang nantinya akan menikah, nggak akan pernah kita proyeksikan akan menikah di sekarang ini gitu. Terus habis itu, gue sama Mira sama Ijal tuh pernah jalan-jalan ke Kelut ya. Dan itu 4 tahun lalu, dan ada di YouTube gue juga itu. Dan mereka berdua itu masih tidak pacaran pada saat itu ya. Nggak ada pikiran. Nggak ada kepikiran sama sekali. Dan akhirnya kalian memutuskan untuk berpacaran itu di tahun berapa? 2018 berarti? 2018. 2000. Maret kalau nggak salah. Oke, terus habis itu pertanyaan gue, gue bingung bertanyanya dari mana. Terlalu banyak pertanyaan di kepala gue. Pertama, yang gampang-gampang dulu aja kali ya. Aneh nggak lo menikahi temen lo sendiri? Bapak Ijal. Sebenarnya baik gua ataupun Mira nggak ada yang nyangka sih kalau kita bakal hidup bareng, kita bakal nikah. Karena jujur dulu waktu zaman kuliah gue ngeliat Mira apaan nih anak petakilan banget, katanya orang Solo tapi kok kagak ada diemnya gitu. Sedangkan Mira sendiri pun nganggep gue apaan nih anak tidur doang, beler, nggak bisa banget dijadiin suami. Oke, berarti dulu kalian punya sudut pandang yang berbeda gitu ya. Maksudnya saling anti satu sama lain. Walaupun kalian mainnya bareng terus gitu. Ya, kita main bareng tapi kita asik sebagai teman gitu. Maksudnya kalau untuk ke arah yang lebih serius, ya sama sekali nggak kepikiran. Karena kan dulu Ijal pernah main ke tempat Tatan waktu itu sama gua masih kontrakan di Tanah Abang. Terus habis itu kan dia lagi ngeditin untuk seseorang yang sudah menjadi dosen gitu di sekarang ini. Gak expect aja. Rizko lo nanya gitu, Rizko. Ya apa yang gue ceritakan kan pasti kan kalian satu sama lain pasti tahu kan? Apa? Apanya? Enggak, maksud gue kalian berdua kan mengenal satu sama lain udah cukup lama, berarti kan kalian tahu pasangan sebelum kalian kan? Ya, tahu. Ya Ijal pasti tahu sekali pasangan Miras sebelumnya. Mira juga pasti tahu kayak gitu. Oke, jadi Mira menganggap Ijal tukang tidur. Ijal menganggap Mira sebagai anak Solo yang medok gitu ya, yang nggak pernah ditemuin di gang-gang di Tebet gitu. Gue nggak medok ya. Nah, semakin lambat berlalu, kemudian akhirnya karena kalian nggak menyangka akan menikah, bagaimana proses tiba-tiba kalian memutuskan pacaran dulu deh? Coba jelasin. Tapi kamu nggak nembak aku. Iya, udah jelasin. Oh, jadi nggak nembak? Enggak, jadi nggak yang kayak pasangan yang lo mau nggak jadi cewek gue atau gimana gitu. Ijal nggak ngomong kayak gitu. Cuman ya waktu itu ke kosan aku ya. Yeah. Dulu yang gue masih ngekos kan, yang di sebelah kantor gue. Nah dia main. Gitu. Ya di tendean. Terus ya dia bilang, oh itu sebelumnya kita udah intens chattingan gitulah. Gitu kan. Terus habis itu pas dia balik ke Jakarta, ya dia bilang, ngungkapin kalau dia pengen serius sama gue. Ih, geli. Berarti waktu chattingan itu dia masih di Malang? Oh, Ijal di Jakarta. Ijal di Jakarta ya, iya. Ijal di Jakarta. Ijal di Probolinggo, waktu itu kan dia masih kerja. Oh iya, di Probolinggo. Di iya. Belum pindah kerja ya, dia masih di situ. Tapi kalian udah intens chattingan?
Ya, Udah sih, ya baru-baru ya. chatting, teleponan. Teleponan. Apa dasarnya tiba-tiba kalian chatting dan teleponan? Kalau teleponan sih sebenarnya dari pas temenan juga kan kadang Ijal juga tiba-tiba tuh suka ini ya ngechat gitu kan, Mir gue mau cerita dong, mau curhat dong gitu-gitu kan, ya udah kan gue dengerin. Nah, tapi kalau yang untuk chattingan yang intens yang beneran tiap hari kan kalau temenan kan nggak gitu banget kan. Nah itu waktu pas bulan Desember 2017 gue inget banget itu chattingannya tiba-tiba ngalir gitu aja, intens gitu aja. Itu kondisinya Mira udah single, si Ijal juga single. Ya, Emang Ijal pernah nggak single? dia kan single terus dulu. Oke, tiba-tiba. Tapi selama kalian berteman selama ini nggak ada ketertarikan satu sama lain gitu? Kan kalian berarti dulunya temen curhat satu sama lain. Mira curhat ke Ijal, Ijal curhat ke Mira. Tapi selama waktu berjalan, pernah itu nggak? Pernah tertarik satu sama lain nggak? Enggak. Oh, enggak ya? Ya. Oke. Karena kan kadang ada orang yang bilang kalau misalnya berteman antara cowok dan cewek dan itu saling curhat biasanya akan menyinggung perasaan satu sama lain. Tapi itu nggak berlaku untuk kalian? Sebenarnya dulu kan di circle kita ceweknya bukan cuma dia doang. Ada Ada Uci. lagi. Nah, jadi sebenarnya kalaupun gue cerita juga gue nggak mesti cerita ke dia karena ya yang paling penting karena gue sering banget nih setiap gue cerita ke dia, gue ngechat jam 7 malam, dibalasnya tuh jam 9 malam, jam 10 malam, bilangnya Jal, sorry gue baru lihat HP. Gue balas nih jam 10, oh nggak apa-apa Mir, dibalas lagi pagi, Jal, sorry gue ketiduran. Kan orang udah lupa ya mau cerita. Makanya Kan besok gue sibuk sama yang lain ya, Riz ya. lu email aja besok, Jal. Jadi udah langsung banyak kasih attachment gitu kan. Nanti biar dibalas sama Mira sekalian. Poin-poinnya udah jelas semua gitu ya. Poin-poinnya udah jelas, jadi nggak lupa. Lah terus lu kenapa, Jal, tiba-tiba nge-WA Mira di Desember 2017? Kenapa ya? Pokoknya seingat gue, pertama kali kita chatting intens tuh gara-gara Mira minta tolong. Dia tuh mau melamar kerja di salah satu startup furniture. Dekor dan furniture lah, ada sekarang. Nah, dia minta saran ke gue terkait caption. Karena salah satu tugasnya dia adalah bikin caption buat postingan di Instagram. Oke. Gitu. Nah, terus habis itu dari situ mulai ngobrol. Ternyata dia nggak jadi di situ dan dia daftar di tempat lain. Gue juga nggak tahu kenapa. Tiba-tiba dia ngomong, Jal, alhamdulillah gue udah keterima di sini. Gitu. Di tempatnya Tatan gitu kan. Dan itu posisinya di Jakarta, gue di Probolinggo. Oke. Terus? Ya udah, akhirnya dari situ mulailah kita ngobrol, kita chatting. Gue juga ya nggak tahu sih kapan mulai ngomong aku kamu, kapan jadi tiba-tiba suka. Oh, ada satu yang gue inget. Jadi dulu pernah nih Mira ke Surabaya. Habis itu gue dari Probolinggo emang lagi ada acara ke Surabaya, sekalian lah gue samperin teman-teman di tempat kerja gue waktu itu. Nah, nyokap gue nanya, lagi di mana? Terus gue bilang lagi di Surabaya, sama siapa? Sama teman-teman yang di Probolinggo, teman-teman tempat kerja. Terus sama ada teman kuliah satu, gue bilang. Oh, yang mana teman kuliahnya? Gue fotoin, cekrek, gue kirim ke nyokap gue. Nyokap gue bilang, cakep mas, gitu.
Terus? Nah, kayaknya sih gara-gara itu dia. Mungkin dalam hati nyokap gue tuh, oh ini kayaknya cocok nih buat anak gue gitu. Nyokap lu nggak bilang, kalau dia belum mau nikah sama kamu, kamu jangan pulang ke Tebet ya, gitu. Oke. Kemudian habis itu seiring kalian udah mulai chattingan, tiba-tiba jadian tanpa ngomong, mau nggak jadi pacar gue gitu? Nah, itu Iya. lanjutin yang tadi. Iya, yang tadi kan Ijel ngomong serius kan. Serius, terus ya udah gue bilang waktu itu kalau nggak salah itu tuh bulan apa yang Februari ya? Bulan Februari kalau nggak salah, Ijal pas balik ke Jakartanya. Dia ngomong itu, terus gue bilang kan, nanti kayaknya gue bulan Maret akhir gitu mau balik ke Solo. Ya kalau emang mau serius coba bilang ke papa gitu kan. Yaudah terus akhirnya gue balik ke Solo, Ijal juga nyamperin dari Probolinggo ke Solo gitu. Terus dia ngomong sama bokap gue. Sendiri, Jal? Iya, sendiri. Loh, berarti dari kalian pacaran, kalian udah tahu kalau next-nya langkah kalian akan menikah gitu? Iya, jadi di awal gue ngomong, gue bilang ke dia, Mir, ini bukan umur gue lagi buat main-main, gue bilang kayak gitu. Anjir. Bacot. Terus? Terus habis itu gue bilang, ya udah tuh, gue bilang gue suka sama lo, tapi kalau dari lo nya masih pengen main-main, masih pengen pacaran, ya udah kita temenan aja. Tapi kalau emang lo udah siap dan mau serius sama gue, ya gue samperin orang tua lo, gue gitu. Malak ya, Pak. Terus? Langsung ya. Langsung, habis itu langsung lu samperin orang tuanya? Selang sebulan ya? Sebulan. Selang sebulan dari gue ngomong. Gue sambil makan, ngomong. Iya, nggak apa-apa. Sebulan setelah itu lu langsung samperin bokapnya dia? Gue nyamperin, gue ke Solo. Bokapnya dia ngomong apa? Kenapa? Bokapnya dia ngomong apa? Bokapnya dia. Gitu. Nah, itu yang bikin gue waktu itu sempet galau. Sempet galau? Iya, karena gimana ya, namanya anak yang lagi kasmaran gitu kan, terus tiba-tiba dia datengin orang tuanya juga pasti kaget, karena setahu orang tuanya bukan yang ini. Siapa, terus tiba-tiba yang minta siapa gitu. Oke. Nah, intinya waktu itu dari orang tuanya bilang, emang kita tahu kamu sama Mira itu kan udah temenan dari zaman kuliah. Cuman untuk menjalani hubungan yang lebih serius kan emang belum pernah, bilangnya kayak gitu. Dan biasanya orang pada umumnya tuh akan berbeda sifatnya ketika temenan sama pacaran. Menikah. Oh, pacaran. Terus? Ya, pacaran ataupun menikah. Nah, yang jadi pertimbangan orang tuanya di situ, coba aja jalanin dulu dengan pacaran ini atau dengan status yang lebih akrab lah. Cocok nggak sih kalian berdua gitu? Nah, karena gue waktu itu lagi kasmaran banget, akhirnya dengar jawaban kayak gitu, gue langsung galau. Galau sih, Gom. Gue gitu, Riz. Anjir, gue ditolak secara halus sampai gimana ya? Gue mikirnya begitu. Oh, lu tuh merasa ditolak. Gua kira lu berpikir bahwa, aduh, apa bener gue beneran sama Mira gitu. Enggak, kalau untuk urusan gue udah serius beneran gitu. Cuma Iya. Dikasih challenge lah ya. Ya lo sering kan dengar entah itu temen lo atau mungkin bahkan lo sendiri pernah ngerasain, misal lo nembak cewek dan ceweknya bilang ya udah kita jalanin aja dulu. Gue tinggal. Terkesan jatuh begitu. Jahat lo. Oke. Kayak gitu. Kemudian habis itu yang bisa membuktikan ke orang tuanya kalau kalian kualitasnya tidak hanya berteman
tapi juga kualitasnya untuk masa depan gimana? Nah, itu mungkin Mira yang lebih jelasin karena dia yang lebih sering sama mertua gue waktu itu kan. Sebelum ke Mira gue nanya, waktu nyokap lu tahu lu pacaran sama Mira gimana? Joget dia? Nyokap gue Iya. ketawa. Ketawa? Iya. Nyokapnya Mira itu semua ketawa. Hah? Nyokapnya Mira? Nyokapnya Mira juga waktu tahu gue pacaran sama Mira, dia juga ketawa. Lah ternyata nggak jauh-jauh gitu katanya. Oh. Oke. Terus habis itu gimana Mir? Kisahnya orang tua bokap lu akhirnya setuju. Oh ini Ijal nih terbaik gitu. Jalanin aja deh waktu itu. Terus gue kan juga istilahnya LDR juga ya sama orang tua gue kan. Gue di Jakarta, orang tua gue kan waktu itu posisinya masih dinas di Kediri. Itu ya kalau teleponan ya itu sih ngomongin juga gitu kan. Terus habis itu nyokap gue sih, dari nyokap gue kan, kalau bokap gue emang mungkin masih rada yang waktu pas ngomong, yang Ijal ngomong waktu itu juga. Nah, terus ya nyokap gue sih, gue cita-cita sama nyokap gue gitu kan, tentang Ijal gini gitu kan. Terus ya udah jalanin. Terus akhirnya bokap gue waktu itu bilang ya udah mau kapan lamarannya, kayak gitu sih seingat gue ya gitu. Dan itu ya mau nikah pas papa udah pensiun gitu ya. Iya, dan emang bokap gue kan waktu itu mau pensiun kan. Pada saat itu tahun 2018. Nah, terus bokap gue emang nanti nikahnya setelah papa pensiun aja. Maksudnya biar, kalau bokap gue sih mikirnya biar nggak kebagi-bagi gitu. Iya. Ya, terus ini udah ngurusin anaknya mau nikah gitu. Tapi akhirnya bokap gue akhirnya bilang kan, ya udah kapan mau lamaran dulu deh, kayak gitu kan. Gitu. Ya, gitu deh. Terus habis itu yang jadi pertanyaan gue, gimana respon teman-teman kalian pas tahu kalian pacaran, kalian lamaran, kalian menikah? Gue termasuk salah satu temen yang anjing. Ya mungkin gue, kalau lu ngelihat gue nikah sama Ajijah juga akan mengatakan hal yang sama gitu. Kok bisa nyampainya ke situ? Kenapa lu nggak interview sendiri? Interview Ajijah aja udah. Ntar lah, dia masih sibuk. Udah mau sih, tapi ntar temanya. Cuman maksud gue, respon teman-teman kalian apa? Ya, kaget semua sih ya. Pertama-tama Edo. Iya, pertama-tama Edo. Apalagi lu sama Edo kan rajin ke Suropati, Jal. Gimana Edo bilang apa Edo? Ya, biasalah Edo bilang dengan bahasa-bahasa bercocok tanam ya. Ya, bercocok tanam dan segalanya itu dia bilang, kok bisa sih? Ya bisa lah, apa sih yang bisa? Berarti teman-teman lu nggak ada yang nyangka juga ya? Iya, jadi benar-benar emang nggak ada yang tahu. Sampai kita lamaran itu kita baru... Nggak juga, tapi setelah awal-awal emang nggak ada yang tahu kan. Nah, terus pas udah rada lebaran, kalau nggak salah lebaran kan, gue akhirnya instastory sama Ijal kan. Terus kayak ada, apa sih, gue kasih emot gitulah. Nah, terus banyak yang reply di DM kan gitu. Sama Ijal gitu-gitu, pada kaget gitu. Udah dari situ sih. Terus pas nikah masih ada aja yang juga kaget? Lamaran sih yang masih banyak yang kaget kayaknya ya. Kalau dari komenan di IG gue. Kalau lu waktu pas nikah terus tiba-tiba di apa? Pas ijab kabul sama di resepsi berdiri berdua gitu, aneh nggak? Lu berdua waktu pas ijab kabul sama pas resepsi berdiri berdua gitu, aneh nggak?
Aneh banget. Kayak ijab kabul diliatin temen sendiri gitu kan, Jel? Dikirain lagi nongkrong lagi. Aneh parah, aneh banget. Lah anjir, orang ini. Kasian banget. Terus habis itu apa bedanya ketika kalian berteman, kalian berpacaran sama kalian menikah gitu? Bedanya Hmm. bedanya apa ya? Apa yang bedanya? Banyak new normal. Iya, kalau kata Ijal sih banyak new normal katanya gitu. Baik. Coba gue mau nanya deh, lu temenan udah bertahun-tahun gitu, masih aja ada kelakuan yang baru lu tahu pas menikah? Iya dong, jelas. Kan gak semuanya tahu pas waktu temenan itu kan. Berarti tidak menjamin ya, kita pacaran lama, kenal lama, sudah mengenal orang yang kita nikahi. Iya. Ya kayak lo sama dia coba gimana? Kok Gue 4 tahun sama Aji aja nggak pernah ngobrol. Bukan new normal lagi, gue bener-bener baru kenal dia waktu pas pacaran sama nikah. Terus bedanya gimana, Mir? Kalau misalnya lu? Apa ya? Banyak, Tis. Tuh gue bingung. Apa ya? Kasih perbandingan aja, kan nggak banyak teman-teman yang nonton YouTube gue atau dengerin podcast gue itu ngerasain situasi yang sama seperti kalian gitu. Misalnya dulu, lu temenan, ya udah gini aja. Ya waktu pas nikah gak bisa kayak gitu, gue kayak gini gitu. Walaupun temenan dulu kayak gitu. Apa ya? Oh, ternyata ya kan kalau dulu kan Ijal ya beler gitu kan. Ya emang sampai sekarang juga ya sih. Suka tidur gitu. Tapi ya dia seorang suami yang ini memuji loh. Dia seorang suami yang mau ngebantu istrinya gitu loh. Maksudnya gimana sih dia bikin gue, oh ya Allah ternyata Ijal kayak gini ya orangnya gitu, baik banget gitu. Oke. Kalau lu, Jal, apa yang lu rasa berbeda ketika lu dulu temenan sama Mira, terus habis itu nikah sama Mira gitu? Gue baru tahu kalau Mira pas lagi tidur giginya bunyi. Geser. Iya. Kayak gua dong. Ajija juga ngomong kayak gitu sih. Katanya gua kalau tidur giginya geser gitu, kayak lagi makan apa gitu. Padahal kalau lagi melek nggak bisa kayak gitu. Terus ngaruh nggak kalau lu kayak kemarin kan, gue sama kalian kan berdua nongkrong tuh di tempat Dio gitu sama anak-anak yang lain. Ada perbedaan sikap nggak? Dulu ke Mira, ke Ijal, terus tahu lu berdua nikah gitu, ada sesuatu yang beda atau tetap sama aja gitu? Kalau dari sikap, apalagi ketika kita lagi ngumpul sama anak-anak, sebenarnya sih sama. Maksudnya dulu pas masih temenan, pas masih zaman kuliah, Mira ini emang udah sering dibully sama anak-anak yang lain, terutama ya anak-anak cowok lah ya. Karena ya emang dia pantas untuk dibully sih. Nah, sampai sekarang pun ketika udah nikah, ya gue gak bakal ngebelain sih kalau dia tuh temen gue. Itu ngeselin tapi kalau yang kayak gitu sih, Riz. Ya berarti nggak ada, bukan nggak ada intervensi penuh. Lu pasti ngejagain Mira, tapi kalau misalnya ngumpul ya udah biasa aja kayak temenan zaman dulu aja gitu kan? Iya benar, itu bukan sesuatu yang bakal bikin gue berubah atau apapun itulah gitu. Karena ya biar gimana pun dari dulu kita udah temenan dan emang kita kayak gini gitu. Ya, karena gue pernah cerita sama teman gue, banyak orang yang berubah gitu setelah menikah, tiba-tiba bersikapnya gimana, dan itu nggak terjadi buat orang yang cuman kenal sama dia, tapi terjadi ke sahabatnya mereka masing-masing gitu.
Ya, beruntung lah kalian kan tidak masuk dalam fase yang old and boring seperti itu. Gue punya satu kisah, dan ini baru kejadian minggu lalu, tapi gue nggak akan ngomong orangnya siapa. Gue tiba-tiba di DM sama temen gue, temen kuliah, temen seangkatan, temen sekelas, dari pertama kali gue masuk sampai akhir kuliah yang menganggap gue, oh ya udah, gue sama lu slow aja gitu. Tapi dia nge-DM gue kayak gini, apa kabar Bapak Faris? Saya rekanan Anda di kuliah dulu. Terus gue cuma jawab, weh apa kabar lo? Gila udah lama gak ketemu. Baik Pak, saya sekarang bekerja di sini. Saya mau mengontak relasi Anda. Kayak gitu cuy. Padahal gue sama dia temen. Tapi dia memperlakukan gue seakan-akan gue bukan temen dia, paham gak sih? Iya, iya. Kesel. Itu rasanya. Iya, jadinya gue yang excited jadi, gak gue balas deh. Kayak gitu. Oke. Terus habis itu, setelah kalian menikah lebih dari 1 tahun, pertanyaan gue, masih nggak kadang kalian berdua berpikir, anjir, mikir-mikir lagi kayak gitu, flashback ke zaman dulu. Apalagi kan foto kalian banyak banget dari pertama kali masuk kuliah sampai sekarang gitu. Dan itu mungkin kelebihan yang bisa kalian ceritakan ke anak nanti kali ya. Karena kalian berdua sama-sama dari kenal dari dulu sampai sekarang, dari temenan jadi ini, jadinya kayaknya obrolannya nggak habis-habis, ya nggak sih? Iya, kalian Banyak suka banget. flashback. Oke. Nah, terus habis itu sampai sekarang masih nggak sih kalian mikir, kok bisa sih kita nikah kayak gitu? Apa itu sudah menjadi hal yang biasa-biasa aja gitu? Iya, masih. Masih ya. Masih. Kadang-kadang masih. Kadang masih sih. Kadang gue kayak gitu tuh. Contohnya gimana coba? Iya, kayak kok bisa ya kita sampai nikah gini gitu loh. Ya balik-balik ya kayak flashback gitulah. Terus gue juga suka masih ngeliatin foto-foto kita zaman dulu kan yang pergi kemana. Tapi kan terlihat ya itu tuh di mana, Ijal di mana gitu kan, dalam istilah kayak dalam satu circle gitu loh. Lucu aja. Ngelihat foto selalu ada bersama tapi nggak nikah gitu ya posisinya dulu ya. Enggak nikah. Ya bahkan temenan pun ya udah temenan emang karena rame, bukan yang apa sih kayak yang cuma sahabatan berdua cowok dan cewek. Nah kalau itu tuh yang gue sebenarnya meragukan. Kalau ada orang yang sahabatan berdua cewek dan cowok doang tanpa ada teman yang lain dan dia bilang dia nggak punya perasaan, nah itu yang sebenarnya patut dipertanyakan. Kecuali gue masing-masing udah punya pasangan. Iya. Pernah kepikiran kayak gini nggak? Kalau ngelihat flashback foto kalian dari dulu, misalnya kan sekarang kalian nikah, terus pernah kepikiran gini nggak? Kenapa kita nggak pacaran dari dulu aja? Pernah nggak ya? Enggak. Iya enggak. Oke. Ya orang dulu kamu ngelihatnya siapa, terus kan dulu aku ngelihatnya aku udah sama yang lain gitu-gitu. Ada hal yang ini nggak, menelan ludah sendiri nggak? Misal, contoh, Ijal, terus habis itu teman-teman di lingkungan kuliahnya terus ngomong gini, wih, Jal, lu sering banget ngobrol sama Mira, misal Edo, terus habis itu, ntar lu nikah sama Mira loh, terus lu bilang, kagak lah, orang gue gini-gini. Terus Mira, misal waktu itu, nggak pernah? Nggak ada yang pernah ngejodohin kita berdua. Iya, nggak ada. Oh, itu bukan ngejodohin, iya, itu ngejodongin ya, ngecengin ya. Ya, ngecengin nggak ada. Nggak ada sama sekali? Nggak ada. Oke. Anak-anak pun tahu gue lagi suka siapa, gue lagi deketin siapa, dan Mira juga itu udah punya pasangan, jadi ya nggak ada terpikirkan ke situ sama sekali. Dan yang paling menarik kalau teman tapi menikah ini, itu nggak sih? Ada rasa cemburu nggak sih? Kalau misalnya Mira Ijal udah tahu, terus habis itu pasangan Mira sebelumnya siapa, terus Mira tahu siapa yang disukain Ijal dari dulu sampai sekarang gitu. Ada rasa cemburu nggak? Semisal salah satu dari kalian ngontak orang tersebut atau misalnya ngebahas orang tersebut gitu.
Kalau dari gue, dia sih terakhir kontak mantannya itu sebelum nikah. Waktu kita masih LDRan, waktu masih pacaran. Ya kalau dia sih dia selalu bilang, Jal, si ini ngontak nih gitu. Terus dari gue nya, ya gue nggak pernah mempermasalahkan itu sih. Ya udah, lo bales aja gitu. Ngapain nggak lo bales? Ya intinya toh kalaupun emang emang dia nanyain yang macem-macem, lo udah tau lah kapasitasnya, kapan lo harus berhenti, kapan lo bisa ngerespon terus. Kalau dari gue, nggak tahu kalau dari Mira nih, cemburu apa enggak? Dulu iya, sekarang enggak. Cemburu? Cemburu? Masa diomongin di sini? Ya itu nanti buat obrolan kalian berdua aja. Enggak kok, enggak. Oh enggak ya? Enggak ada ya? Oke. Teman tapi menikah menarik banget. Dan sekarang udah mau melahirkan lagi. Itu kalau ngelihat anaknya gimana ya? Kalian berdua. Ini anak hasil dari tahun 2011. Wow, serem ya. Aduh, gue sampai bingung mau bertanya apa. Karena gue sama sekali nggak pernah berada dalam situasi yang sama seperti kalian gitu. Gue ngerasa, ya mungkin sama kayak kalian kalau misalnya udah temenan ya temenan aja. Jangan ngapain nikah gitu. Dan ternyata orang yang temenan lama pun tidak menjamin bahwa dia kenal seutuhnya sama pasangan mereka pas menikah gitu. Jadi bukan jaminan, baik itu temenan atau pacaran gitu ya. Benar. Jadi kalau misalnya kalian memberikan pesan dari perjalanan kalian yang selama ini kalian lalui, dari hal-hal yang tidak terduga kalian lalui tentang hidup berumah tangga atau memulai kehidupan yang baru itu, apa yang kalian berikan pesan kepada teman-teman? Tapi sambil kalian pikirin, gue nanya deh, lu kenapa Jal dari dulu nggak punya pacar Jal? Ayo. Basicnya gini kan, basic lu kan nggak main game kan? Kenapa? Lu nggak main game kan? Ya paling main game Dota sih. Tapi nggak separah gue sama Yuswandi kan? Nggak. Anda banyak waktu loh. Ya emang gue sempat beberapa kali suka sama itu. Cuma ya nggak tahu kenapa yang gue demenin pasti nggak pas terus. Maksudnya nggak pas, entah dia udah punya pasangan atau ya pokoknya intinya akhirnya gue ditolak terus dah. Oh, jadi lu nembak orang yang udah punya pasangan gitu? Belajar gila sih. Tapi kalau ceweknya mau, tambah gila. Emang segitunya, Jal? Ya, maksudnya apa ya, dalam perkuliahan namanya kehidupan asmara tuh pasti sedikit banyak ada lah ya. Cuma kalau gue flashback lagi, kayaknya ya gara-gara jadinya kehidupan asmara itu jadinya sedikit. Kalau di zaman kuliah gue yang banyak apa? Yang banyak ya jadi main sama teman. Nggak tahu itu cuma ngopi di kopi tuang, atau mungkin naik gunung, atau ngetrip, atau indikator. Indikator juga kan gue dulu lumayan lama. Indikator itu lembaga pers waktu di kampus. Ya, lo juga kan dulu, HMJ juga cukup menyita banyak waktu lo kan? Enggak juga. Oh gitu. Gue ikut 2 organisasi, HMJM sama LSME, tempel sana tempel sini sih masih. Menyempatkan aja. Karena bagi gue itu harus disempatkan gitu. Anda fokus sekali ya, Jal. Lu iya sih, tapi gue pikir-pikir juga lu kalau malam sama gue di kampus. Lu kebanyakan main lu. Main nggak main juga sih. Gabut doang di kampus. Ngerokok-ngerokok doang, gitar-gitaran doang kita malam-malam.
Gak jelas ya. Iya. Tapi gue nanya deh, SMA lu pacaran, Jal? Enggak. Goblok anjing. SMP pacaran. SMP kelas 3 sampai kelas 1 SMA itu sekitar pokoknya belum kelar 1 semester gue udah putus deh habis itu. Dan habis itu nggak pacaran lagi. Terus Nggak lu. sekali-sekalinya lagi langsung nikah. Ketemu lagi. Aduh. Berarti lu selama di Facebook nggak pernah masang status in relationship, bro? Kenapa? Lu berarti selama di Facebook nggak pernah masang status in relationship with gitu? Iya, itu fitur aku sama gue. Anjir. Bentar, terus SD lu nggak mungkin pacaran, kan? Enggak lah. Mir. Emang SMP lu inget lu pacaran sama siapa, Mir? Ingat. Gila, ini orang sekalinya pacaran SMP pacaran ngapain? Pergi les bareng? Iya, pergi les bareng, Pergi les sekolah bareng gitu. Nyamperin ke pakai sepeda gitu kan. Itu sekalinya lu pacaran SMP doang, Jal? Ya, Gila, SMP. Mir. SMP, iyalah SMP, akhir SMP sampai awal SMA. Anjir, lu sama ini gak pernah pacaran, Jal? Enggak, kalau SMA gue jujur gue nggak kepikiran sih. Karena Main ya? hampir tiap hari ya main aja udah. Iya. Gimana rasanya kuliah? Pak, gimana rasanya lu kuliah dan sebelum menikah lu tahu selama ini dari SMA sampai kuliah lu tuh nggak pasangan gitu. Lu kayaknya kasihan banget ya. Lu nggak iri ngeliat teman-teman lu pada pacaran gitu. Iya, gue ngerasain sih maksudnya ketika teman gue lagi asik sama pacarnya gitu ya. Terus yang biasanya gue ada temennya entah itu cuma buat pendot atau cuma sekedar ngobrol doang. Terus ya ibarat mereka harus menyisikan waktu untuk pacarnya. Gue justru malah mikirnya ya temen gue hilang gitu. Jadi keinginan buat mencari pacar munculnya karena ya gue gak ada temen lagi, berarti gue harus cari pacar nih gitu. Kalau lu lagi kepikiran ke situ, yang lu telepon cuman Jabor kan? Bor, ke kontrakan. Gue pertama di telepon dia udah langsung ke kontrakan. Itu temen jomblo lu deh. Anjir. Mir, lu berarti lu dapet orang yang nggak tahu ya, setia atau nggak ngerti bagaimana cara memulai hubungan gitu. Tapi secara mengajak lu menikah, dia sangat gentle banget. Cie. Iya, Pak. Gue langsung kagum. Gila, tapi nggak pernah pacaran. Aneh Itu lu, yang Jal. Kenapa? Aneh lu, Jal. Maksud gue baru sadar lagi lu nggak pernah pacaran selama ini. Gak pernah. Enggak, sekarang kan bayangin kalau misalnya gue di himpunan sama Tatang, terus habis itu lu di pers lu sama Gustaf gitu ya. Gustaf punya pacar, gue punya pacar, Tatan punya pacar. Kalau semuanya hilang pada pacaran, lu sendiri di kampus malam-malam. Dan itu pasti sering kali terjadi ya. Sering. Rasanya nggak enak kayaknya, Jal ya. Kalau misalnya lagi ditinggal kayak gitu ya. Jadi bukan ditinggal pacar, tapi ditinggal pacaran. Iya, maksudnya bukan ditinggal pacaran tuh nggak enak ya. Gak enak. Oke, sekarang pertanyaan gue, karena ini jadi menarik ya. Jadi gue mau nanya sama Ijal, apa yang lu lakukan ketika teman-teman lu ninggalin pacar? Selain lu berpikir, oh gue harus punya pacar. Gila, jadi ada orang yang berpikir untuk punya pacar karena teman-temannya pergi pacaran, cuy. Ijal doang. Jadi lu kepikir pacaran pas temen-temennya pada pacaran gitu. Baru lu kepikiran kan, Jal? Ya.
Ya gimana, udah kita tinggal di satu kontrakan, isinya kan lumayan banyak, ada 8 atau 9 orang lah itu. Dan ya mayoritas waktu kita habis di situ. Oke. Luar biasa sekali. Hebat. Ijal hebat. Terbaik. Gap. Dan ini info tambahan ya. Di kosan itu kan ada 7 kamar. Dari 7 kamar itu cuma kamar gue yang selama 24 jam pintunya nggak pernah kekunci. Jadi yang lain mereka pasti punya me time sama pacarnya. Tapi pintu gue selalu terbuka 24 jam. Selalu terbuka dan selalu yang pertama kali disamperin sama Jabor kan? Iya, karena itu doang yang menerima Jabor. Astaga, luar biasa sekali. Oke, teman-teman, jadi mereka sudah menikah dengan yang satu tidak punya pacar selama ini. Gue menganggap itu nggak punya pacar. Anak SMP pacaran ngapain? Les sempoa bareng. Berantem karena sempoa. Aneh banget dah. Oke, sekarang kan lagi mengandung ya. Sekarang cerita dong, bagaimana Mir rasanya mengandung 7 bulan? Udah mulai ini nggak? Selain ngidam, udah mulai mual terhadap sesuatu nggak? Gue yang di trimester pertama yang mual-mual doang, tapi nggak sampai muntah gitu. Muntah tuh pernah sih, tapi cuma dua kali atau 3 kali doang. Oke, mualnya karena apa? Ya mual aja, bangun tidur biasanya. Oke, sama kayak Aji aja ya. Morning sick ya, kata orang ya. Ya udah trimester 2 alhamdulillah udah nggak mual itu. Jadi ya udah makan apa aja sih. Ada beberapa yang kayak kalau gue mikirin makan itu aduh kayaknya enak deh gitu, tapi Ajija itu mual setiap ngelihat ayam di trimester pertama, dan juga kalau bangun tidur sama kayak lu. Dan itu impact-nya nggak cuman mual, bisa muntah. Bahkan gue selama 3 bulan pertama nggak nyentuh ayam. Pertama cuma ayam goreng, terus berimbas ke semua jenis ayam yang mau hidup, apapun sudah mati, baik digoreng, dibakar, dipepes, di asam garam, udah semua jauhi, semua ayam. Terus habis itu, di bulan berikutnya, bakso, goreng-gorengan. dia mual. Iya. Bakso. Gila. Dan ini apa namanya? Kalau ngidam udah mulai ngidam. Sebenarnya gue ngidamnya juga nggak tahu apa, cuma pengen doang. Ngidamnya nggak yang ngidam yang oke harus diturutin banget saat itu ada gitu. Enggak sih, cuman ya emang pengen itu gudeg. Tapi kan gudeg di Solo dan harus makan di situ di dekat rumah eyang gue. Ya kan gue di Jakarta. Dengan kondisinya lagi COVID. Kondisinya lagi kayak gitu. Terus habis itu apa lagi ya? Pokoknya di Solo deh waktu itu ya. Pengen apa ya? Ya pokoknya di Solo deh. Kan ya udah, tapi habis itu udah hilang gitu aja. Sangat menyiksa banget ya orang yang lagi ngidam di nuansa COVID-19 gini. Kasian ya. Dan gua aja 2 tahun gak mudik loh, Mir. Ke itu ya, mana? Ke Gersik. Tahun lalu hamil, tahun ini pas COVID kayak gini kan. Tapi semoga aja akhir tahun udah beres buat balik ke Gersik. Laki-laki apa cewek? Insya Allah cewek. Cewek, Pak. Kebanyakan makan sayur lu, Jal. Aku nggak doyan sayur. Hah? Nggak doyan sayur? Nggak terlalu doyan sih. Udah punya namanya, Jal? Belum. Slow aja sih. Gue juga sebelum. Tapi nggak nemu. Bukan nggak nemu, nggak yakin. Nggak yakin kayaknya ya. Gue juga yang di hati. Gitu kayaknya. Gue aja pas baru memantapkan nama anak gue aja
Hamin 15 jam sebelum lahiran dan itu pas tanda tangan di rumah sakit. Gue baru menentukan, ini mana yang namanya ya? Yang ini apa? Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Oke. Tapi udah punya list nama gitu. Tapi mau pakai yang mana, pas gue tulis tuh. Jadi lu cap-cip gitu ya. Iya, gue bilang. Pokoknya kan list namanya udah diobrolin sama istri gue kan. Jadi gue udah punya list. Jadi nanti tinggal gue nentukan pakai yang mana. Oh, jadi intinya yang ada di list itu semuanya udah bagus lah ya. Sudah bagus, sudah ada artinya. Kalau dari bini gue kan yang penting huruf A. Ini juga mintanya yang penting awalannya A. Huruf A aja biar nggak buang biaya les. Karena anak lu udah belajar di depan kan. Jadi kalau huruf A kan absennya di depan, jadi rajin belajar. Jadi gak usah Karena dia buang. masih sama. Iya, benar kayak gitu. Oke, sekarang kita balik lagi ke pesan lah. Karena sudah di penghujung acara dan saya harus memandikan anak saya. Kalian nanti akan menikmati romantisme memandikan anak, bergantian menggendong anak tidur, lagi tidur dibangunin, mengganti popok, mencium aroma-aroma baru yang luar biasa. Nikmat guys. Gimana ya, gue udah mengalami proses dari kotorannya bau susu sampai sekarang kotorannya udah bau makanan gitu. Cuman ya kalau gue sih yang paling bete tuh kalau misalnya emang makannya lagi banyak terus habis itu isinya juga lagi banyak gitu dan kadang isinya bleber gitu. Karena enggak bleber jadi keluar gitu dari si popok. Entah itu karena gua nggak sadar dia udah ngisi dari tadi terus gua angkat terus habis itu kalau nggak popoknya karena dia kebanyakan gerak jadi geser gitu kan jadi belepotan kemana-mana gitu. Wah, pernah. Atau enggak lagi lu nganggep dia udah selesai boker, pas lu buka tiba-tiba lagi meluncur. Wow. Pokoknya mantep. Dimuntahin sudah, mandiin terus lu dipipisin, jadi lu harus ganti baju. Semisal kayak gini, pagi gue habis mandi, terus habis itu anak gue mandi kan. Ya kan gue mandiin, pas gue mandiin, baru ganti baju nih. Dipipisin. Ganti baju lagi, bos. Begitulah. Nanti nikmatnya beda-beda. Jadi gimana, pesan apa yang ingin kalian sampaikan kalau kalian melihat kisah percintaan kalian yang menarik ini? Yang satu nggak pernah pacaran, terus tiba-tiba nikah sama temennya sendiri. Pesan apa yang pengen kalian sampaikan kepada teman-teman yang lagi menjalani hubungan ke jenjang yang lebih serius? Kalau dari gue sih intinya apa ya? Dalam hubungan durasi itu nomor sekian. Artinya percuma durasinya lama kalau ternyata lo emang belum mengenal satu sama lain ataupun ada yang nggak jujur di antara pasangan. Jadi keyakinan pun sebenarnya apa ya susah antara keyakinan dan nafsu gitu. Jadi ya ada baiknya dan ada bagusnya lagi untuk tetap nyari nyari masukan entah itu dari saudara, dari teman ataupun dari orang tua terutama gitu ya. Kalau emang mau melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Kalau menurut gitu. Karena kalau udah dari itu enak lah, jalannya lancar banget. Oke. Kalau lu, Mir? Ya kita kan nggak pernah tahu ya nanti ke depannya bakal gimana dan kita bakal dengan siapa. Ini untuk yang masih jomblo ya. Nah, ya udah kita berdoa aja terus meminta yang terbaik sama Allah. Nyambung lagi tadi sama Mas Ijal, ya kita masukan gitu ke orang tua kalau emang udah dari ini kan lancar kan.
Betul. Udah. Gue kira untuk yang jomblo, habis itu untuk yang sedang punya pasangan lagi pesannya. Oke, pertanyaan terakhir gue sebelum menutup acara kali ini. Ketika kalian habis pacaran, terus lamaran, terus menikah, habis itu besoknya kalian tinggal bareng, pernah nggak lu suatu waktu bangun tidur pas lu buka mata, lu ngapain di sini? Lu Ijal ngelihat Mira ngelihat Ijal, mungkin karena saking lama berteman pas ngeliat bangun, lu ngapain di sini Mir? Lu ngapain di sini Jal kayak gitu? Maksudnya pernah, tapi nggak sampai yang kaget kayak gitu. Hah, pernah? Nggak, kalau sampai kaget kayak gitu sih nggak pernah. Tapi senyum-senyum dan secara sadar gitu, maksudnya secara sadar ngomong, ngapain dah kamu di sini? Gitu. Oh, bercandaan. Ya, tapi kalau emang kaget, refleks kayak gitu, enggak sih. Gue kira ada lagi, lalu ngapain di sini? Oke. Rencana lahiran berarti bulan? Insya Allah. Juli. Agustus ya? Agustus pertengahan, awal sampai pertengahan lah. Berarti Ijal harus sudah siap-siap di sebelum bulan Agustus. Karena HPL biasanya lebih awal, lebih cepat daripada waktu yang ditentukan. Biasanya kayak gitu. Misalnya pertengahan Agustus, berarti lu dari pertengahan bulan sebelumnya, Juni, Juli, Agustus, Juli, lu udah harus siap-siap semua perlengkapannya, dicicil, bajunya Mira, ditaruh di koper, terus perkendian untuk, hari-hari anak lu, baju salin gantinya Mira, baju lu juga, Jal, segala macam perlengkapan, dan perlengkapan dedek newborn-nya udah disiapin. Jadi lu ready kalau semisal HPL-nya maju, baik itu di akhir Juli atau di awal Agustus, lu tinggal getong koper. Kayak gitu. Apa? Nggak perlu panik-panik lagi buat nyiapin. Nggak perlu panik-panik lagi. Gue tuh terakhir diselamatkan oleh kendi sih. Jadi gue udah siap semuanya kecuali kendi untuk naro si ari-ari itu aja. Jadi hari gue harusnya ngambil kendi untuk ari-ari, malah hari itu adalah hari di mana Ajija lahiran. Yang gue bayangin dia kayaknya masih beberapa hari lagi, dan gue nggak expect juga hari itu bakal ini. Dan emang biasanya kejadiannya cepat, bisa lebih cepat. Baiklah kalau begitu, lancar-lancar semuanya teman-teman, baik Ijal atau Mira. Terima kasih sekali lagi, minal aidin wal faizin guys. Nanti kapan-kapan kita kumpul dong ke Pamulang. Ayo, sini. Lagian Edo ngajak ngumpul ke Pamulang pas kalian berdua ke Tebet. Kocak bet. Besok dia katanya mau ke sini. Siapa? Jabur jadi nggak ke situ sekarang? Nggak ada. Enggak, kalau kalian pada mau kumpul, nanti coba gue ajak ngobrol aja. Jangan mau keluar nggak? Kalau mau keluar gue ke Pamulang gitu. Oke, terima kasih sekali lagi buat Ijal dan Mira yang sudah ngobrol sama kita tentang bagaimana rasanya teman tapi menikah di Seperempat Abad episode kali ini. Seperti biasa, Seperempat Abad akan muncul di YouTube Seperempat Abad dan juga di podcast yang bisa kalian cek di Spotify. Thank you buat teman-teman Seperempat Abad yang sudah nonton di episode kali ini. Menuju season 1 final, gue akan stop dan rehat dulu untuk ke season 2. Dan pastinya masih dengan konsep yang sama, kita akan ngobrol dengan teman-teman yang lain yang punya proses kehidupan yang lain. Thank you sekali lagi buat semuanya. See you di next video. Bye-bye. Dan kini ku di sini, aku dekat denganmu, kamu dekat denganku, kita selalu bersama.